بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini pula, Allah berikan kepada kita karunia besar untuk bisa kita belajar agama, untuk bisa kita menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari kejahilan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Setiap hari semua kita berjalan menuju Allah. Setiap pagi ada orang-orang yang menjual dirinya. Apakah dia termasuk orang-orang yang membebaskan dirinya ataukah orang-orang yang membinasakan dirinya? Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk membebaskan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kebodohan dan kesyirikan. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa kita melangkah menuju rumah Allah ini dengan tujuan kita belajar agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang memudahkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di antara jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah adalah jalan ilmu. Ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa ilmu yang dimiliki itu akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menceritakan betapa banyaknya para ulama, bukan dari kalangan orang terpandang, bukan dari jalur nasab yang terhormat, tapi betapa banyaknya mereka itu dimuliakan dikarenakan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ada yang datang kepada Taus meminta pendapat, datang bersimpu di hadapannya. Dia bukanlah orang biasa dan dia bukanlah orang-orang yang rakyat jelata, tapi seorang pemimpin datang dengan putranya meminta ilmu dan pendapat kepadanya. Maka kemudian melihat betapa mulianya seorang alim, maka dia menyemangati putranya untuk belajar sehingga menjadi orang ulama dan kemudian memiliki ilmu yang luar biasa. Oleh itu ikhwafillah, wa ilmu akan selalu mengangkat kita.
ilmu akan selalu memuliakan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Salat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diizinkan untuk bisa meneguk air di telaganya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersamanya sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu jalan itu hanya satu. Maksud daripada tema yang kita ingin sampaikan adalah bahwa di antara prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa jalan penghambaan kepada Allah itu hanya satu. Jalan yang kita lalui untuk menuju Allah hanyalah jalan yang satu. Hakikat jalan yang satu itu telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta, di mana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris lurus, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala hadza sabilullah, dia mengatakan ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggaris beberapa garis, dari sisi garis yang lurus tadi, di sisi kanan dan kiri, berbagai macam garis. Sangat banyak garis-garis yang ada di sisi kanan dan kiri tersebut. Lalu kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, qala hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Nabi ingin menyampaikan kepada kita satu pesan, bahwa jalan untuk menuju Allah itu hanya satu, dan di samping jalan yang satu itu ada jalan-jalan yang sangat bercabang. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, dan ketahuilah bahwa pada setiap cabang-cabang jalan yang berada di sisi kanan dan kiri itu ada syaitan yang selalu mengajak orang, yang selalu menggoda orang, yang selalu membisikkan kepada orang untuk mengikuti jalan-jalan itu. Lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah firman Allah tabaraka wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, maka sesungguhnya ini adalah jalanku, sirati, jalanku yang lurus. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, fattabi'u, dan kemudian ikutilah oleh kalian jalan yang lurus ini. Maka ikhwatal kiram rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita untuk mengikuti satu jalan yang lurus ini. Jalan penghambaan kita kepada Allah hanya satu saja, la yata'addad. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa jalan Islam yang menjamin keselamatan bagi kita adalah satu jalan, wala yata'addad, dan jalan itu tidak berbilang. Jika seandainya ada orang yang mengatakan bahwa sangat banyak jalan menuju Allah Azza wa Jal, kalau seandainya pendapat ini maksudnya adalah untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak cabang-cabang keimanan, iya, kita katakan benar. Tapi kalau seandainya meyakini bahwa masing-masing berjalan di atas keyakinannya, dengan visi misinya, dengan apa yang disampaikan oleh para gurunya, dengan cara-cara yang tidak berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ini tidak. Oleh itu ikhwafillah, Allah berpesan fattabi'u, maka ikuti satu jalan itu.
wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang sangat banyak tadi, karena dengan jalan itulah kalian akan berpecah belah. Seorang ulama tafsir, Al-Imam Al-Mujahid, Imam Mujahid, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in dan murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, mengatakan apa yang dimaksud dengan as-subul pada ayat itu. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang sangat banyak pada ayat itu? Maksud daripada kata subul di dalam ayat itu adalah al-bid'u was-subhat, yaitu perkara-perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama ini, ikhwafillah, bagaimanapun orang yang mengatakan itu bagus, itu baik, dia tetap tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna adanya, telah disampaikan dengan penuh amanah oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kita cukup mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan cukup melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ikuti jalan-jalan yang bercabang yang tidak ada panduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kalian kepada Nabi, ikutilah jalan Nabi, ikutilah jalan para sahabat yang mulia, yang setia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para tabi'in, jalannya para tabi'in, karena mereka ini telah mendapatkan jaminan keselamatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Telah dicukupkan oleh Allah, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam ini dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada seseorang yang melakukan satu amalan, dan amalan itu adalah perkara bid'ah, perkara baru dalam urusan ibadah kepada Allah, dan dianggap itu baik di mata dia, maka sungguh kata Imam Malik, orang ini telah berkhianat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau mengatakan, wa man ibtada'a fid dini bid'atan, barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama, fayaraha hasanah, dan dianggap itu perkaranya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, faqad khana risalah, dia telah mengkhianati risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Oleh itu ikhwatal kiram rahimakumullah, jalan ini telah dijelaskan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Nah, perlu kita cermati kata yang Allah gunakan di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak ketika menyebutkan jalan-jalan yang dilarang manusia untuk mengikutinya dengan mengatakan as-subul. Ini menunjukkan bahwa cabang-cabang dan banyaknya jalan-jalan kesesatan. Begitu berhati-hati kita. Jangan sampai kita tergiur dengan kata orang begini, menurut si fulan begini, menurut kakek nenek kita begini, menurut adat istiadat kita begini. Jangan ini menjadi patokan kita beragama. Jadikanlah patokan kita beragama itu maqala Allahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca penjelasan seorang ulama tentang makna as-subul, di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan betapa banyaknya jalan-jalan kesesatan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk tunggal, bentuk mufrad dalam ayat, dalam ayat tersebut, wa anna hadza sirati mustaqima.
Karena memang jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran itu adalah satu, tidak berbilang. Naliti khufillah rahimakumullah. Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa jalan yang mengantarkan manusia kepada Allah ada satu saja. Wa anna tariqal musil ila Allah azza wa jal adalah jalan yang tidak berbilang, jalan al-haq yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, kenapa kita harus mengetahui jalan yang satu itu? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Mana jalan yang satu itu? Kata Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala, ya, ketika seseorang tidak mengetahui jalan yang satu itu, maka dia akan merasakan kelelahan yang sangat luar biasa di dunia ini. Kata beliau menjelaskan bahayanya ketika seseorang tidak mengetahui jalan yang satu itu. Al-Imam Nuqayyim menyebutkan al-jahlu bit-tariqi wa afatiha wal maqsud yujibu at-ta'abul katsir ma'al fa'idatil qalilah. Dengan kita tidak mengetahui jalan yang satu itu, tidak tahu kita seperti apa jalan itu, serta kita tidak mengetahui pula rintangan-rintangannya, dan tidak mengetahui pula maksud dan tujuannya, maka yang ia hasilkan adalah kelelahan yang luar biasa dan sedikit manfaatnya. Hidup kita tidak lama, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berapa lama? Ya, rentangnya 60 sampai 70 tahun umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ditambah dengan mainnya, belum lagi ditambah dengan tidurnya, belum lagi ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya mubah. Barangkali kalau dihitung antara ibadah yang kita lakukan dengan usia yang kita lewati, yang bukan kategori ibadah, barangkali banyak usia kita gunakan pada hal-hal yang tidak bagian dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka alangkah merugi ketika seseorang tidak mengetahui jalan itu. Kita tidak ada orang yang mau lelah, yang banyak, capek, yang berkepanjangan, hasilnya tidak ada. Enggak ada. Semua kita berpikir ekonomis dan berpikir produktif. Semua kita ingin menghasilkan keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat. Kalau ingin kita beruntung di sisi Allah, bahagia di dunia dan di akhirat kelak, maka tidak ada pilihan untuk harus mengetahui, harus memahami, dan harus mengikuti jalan yang telah dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Pertanyaannya, seperti apakah jalan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sebuah hadisnya yang sahih. Syalbani menghasankan dan diriwayat Imam Malik, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan. Kalau kalian berpegang dengan apa yang aku tinggalkan itu, Nabi menjamin lan tadillu ba'di abadan, tidak akan sesat setelahku meninggal dunia nanti. Tidak akan sesat dia. Maka inilah jalan yang mesti kita bersungguh-sungguh untuk mencari ilmunya, bersungguh-sungguh untuk memahaminya. Kalau kita sudah tahu, tingkatkan, semangatkan dengan menuntut ilmu ini. Kalau ada di antara orang yang kita cintai belum, ajak dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang lemah lembut, dakwahkan dengan penuh sopan santun, sehingga apa? Sehingga yang kita rasakan juga ingin dirasakan oleh mereka. Apa yang kita nikmati, kita ingin mereka juga menikmati. Apa yang kita rasakan, ketenangan dalam hati dan jiwa kita, juga kita ingin dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka inilah jalan, kata Nabi SAW, kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah jalan yang lurus, keduanya adalah jalan keselamatan, dan keduanya jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan,
as-siratul mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Adalah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Bukan jalan yang dikatakan oleh fulan, bukan jalan yang didakwakan oleh fulan, tapi tidak ada dalilnya. Karena hari ini masing-masing kita boleh mengatakan, yang si fulan dia mengatakan dia yang orisinil, yang lain yang KW. Tapi perkataannya, amalannya selalu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita tidak ingin masuk kepada kelompok itu. Kita katakan bahwa kita ahlus sunnah. Mereka itu memiliki ciri-ciri dan mereka itu berpegang teguh dengan cirinya. Di antara ciri akidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini at-tariqu wahid, jalan menuju Allah itu hanya satu, jalan penghambaan kepada Allah itu hanya satu, tidak berbilang. Kalau seandainya ada mengatakan dua, yang satunya pasti salah. Maka itu kita bersama-sama belajar, menyemangati diri kita di sisa usia kita yang Allah berikan. Maka kenalilah jalan itu, kemudian belajar terus dan amalkan jalan itu. Yang terakhir kita dakwahkan jalan ini kepada siapapun yang menginginkannya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ketika kita mengetahui jalan ini, ikhwafillah, maka kita harus berbangga. Kita harus berbangga dengan jalan ini. Kita harus berbangga dengan melihatkan syiarnya. Kita harus berbangga dengan apa yang menjadi keistimewaan mereka ahlus sunnah. Berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, beramal sesuai dengan dalil, perintah apa yang Allah perintahkan, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pesan yang sangat banyak dari para ulama. Ketika kita melihat bahwa jalan kebenaran itu hanya satu, maka kita pakamkan diri kita di situ. Jalan itu apa tadi? Jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketika kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita akan mendapatkan banyak kebaikan, banyak kemuliaan, dan akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan kepada orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ketika Allah sudah memberikan kepada kita satu jaminan, di saat kita mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti perintah Allah, kalian tidak akan sesat dan kalian tidak akan celaka. Akankah kita mencari jalan yang lain? Tidak. Akankah kita akan masih mencoba belajar dari jalan-jalan yang lain? Tidak. Allah sudah berikan kalimat jaminan, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka itu ikhwatal kiram rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin mereka-mereka yang berjalan di atas sunnah Nabi, yang menjamin orang-orang yang telah berpegang teguh kepada kitabullah, kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara manfaat orang-orang yang berpegang teguh kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan dijamin masuk surga oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Orang yang meniti jalan kebenaran, dan jalan kebenaran itu sumbernya firman Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lalu mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat Nabi yang mulia, maka orang yang seperti ini akan dijamin masuk surga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Dan ini kelebihan umat Muhammad. Kita ini dijamin masuk surga. Kalau seandainya kita beriman kepada Allah ketika hayat kita, ketika hidup kita, dan kemudian kita mengakhiri kalimat kita di dunia ini kalimat la ilaha illallah, semua kita akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga, kata Nabi SAW. Illa man aba. Tetapi ternyata ada orang-orang yang enggan untuk masuk surga itu. Ada orang-orang yang memilih jalan untuk tidak mau, untuk tidak masuk. Sehingga para sahabat bertanya, kenapa ada orang yang seperti ini? Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa pula orang yang tidak mau itu? Siapa mereka yang enggan itu, wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepada Nabi masuk surga. Yang menundurhakai Nabi, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Nabi menyuruh begini, tapi dia mencari dalil fulan, mencari dalil kiai. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan kesyirikan, tapi yang dipilih dalam kehidupan kesyirikan. Islam melarang untuk dia berazimat, meyakini benda keramat, barang ini memberikan manfaat atau menolak mudarat, tapi itu pakaian kehidupannya. Dilarang untuk meminta kepada yang mati, tapi itu menjadi hobi. Dilarang untuk mencium-cium, mengambil berkah dari batu nisan, dari tanah kuburan si fulan, tapi itu yang menjadi kegemarannya. Mana bagian mencintai Nabi itu? Ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnah karena dia memakai sunnah. Buktikan dalam kehidupan kita. Kita ini ahlus sunnah, mencintai dan menghidupkan sunnah, bukan membelakangi sunnah Nabi. Mencintai sunnah Nabi dan mencintai orang-orang yang memakai sunnah Nabi. Ini malah orang yang melakukan, berusaha untuk iltizam dengan sunnah Nabi, atau orang-orang yang berusaha terus untuk berada di atas sunnah Nabi, malah dikata-katakan dengan sebutan yang beragam. Dikatakan begini dan begitu, bahkan dihina, dilecehkan dan seterusnya. Mana kalimat ahlus sunnahnya? Kalau kita ingin nanti di akhirat kelak kita tidak bertepuk sebelah tangan, maka buktikan bahwa kita ini, buktikan bahwa kita ini menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya bukan kita mengaku bisa bahwa kita umat Muhammad dan mencintainya. Perkara itu semua orang bisa, Pak. Semua orang boleh mau berucap saya cinta Nabi, saya menghidupkan sunnah Nabi, dan saya ahlus sunnah wal jamaah. Boleh. Walaysa sya'an kulla sya'an an taqul, bahwa yang lebih dari itu semua apa? Yang lebih dari itu semua bahwa kita ini membuktikan apa yang kita ucapkan dengan amalan kita. Kalau orang mengatakan bahwa dia cinta kepada si fulan, boleh saja, tapi belum tentu fulan mencintai dirinya. Kisahnya masyhur dan sering disampaikan dalam kajian kita. Ya, kisah orang yang mencintai Laila. Semua pemuda mengaku cinta kepadanya, tapi ternyata dia tak satu pun yang diakui olehnya. Agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, maka buktikan. Karena setiap orang yang mencintai terhadap yang dicintai pasti taat. Jangan jauh-jauh mencari contoh di rumah aja lah. Balik kau malah dokek depan pagar rumah. Di mana bang katanya kan? Ini apa dohnya kan? Belikan buahnya, iyalahnya. Iya enggak? Balik mutar lagi kendaraan kita.
Karena kita sayang kepada istri kita, sayang kepada anak kita. Maka sedikit bedanya antara yang takut ke bini dengan sayang ke bini. Sedikit juga beda adunya antara yang takut ke bini dan sayang ke bini. Mungkin saja dia takut ke bininya sehingga dia memutar kendaraannya, membelikan pesan ya apa yang diinginkan oleh istri dan anaknya. Atau bisa jadi memang itu bukti cinta dia kepada istrinya. Ini wajah-wajah yang insya Allah sayang ke bini insya Allah ta'ala. Ya, wajah-wajah soleh, orang-orang yang sayang ke bini, orang-orang yang memuliakan wanita. Wallahi ikhwan, orang yang memuliakan wanita pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang menghinakan wanita kecuali dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka surga adalah kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, dan semua kita ingin memasukinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka Allah, dimasukkan dia ke dalam surga Allah, maka sungguh dialah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah timbangan keberuntungan itu, bukan hanya beruntung mendapatkan keuntungan dari sisi bisnis, mendapatkan keuntungan dari sisi usaha duniawi kita, bukan saja itu, tapi keberuntungan yang hakiki di saat setiap orang dijauhkan Allah dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemenangan yang sejatinya. Itulah hakikat keberuntungan bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwillah rahimakumullah, bahwa ketika kita mengikuti jalan yang benar itu, kita akan dijamin oleh Allah tidak sesat dan tidak pula celaka. Yang kedua, ketika kita berada di atas jalan kebenaran yang satu itu, kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kebahagiaan. Karena di dunia penuh dengan perjuangan, di dunia penuh dengan kelelahan, ujian dan cobaan, tapi saatnya nanti di surga kita akan menuai apa yang kita kerjakan dengan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Setelah kita memahami bahwa mentaati Allah dan Rasulnya adalah sebuah kewajiban, dan berpegang teguh kepada tali Allah dan Rasulnya dan sunnah Rasulnya merupakan kebahagiaan, maka lihatlah para ulama-ulama kita, mereka mengungkapkan dengan kata-kata yang indah. Berkata Imam Az-Zuhri, "Kana man madha min ulama'ina yaqul," para ulama kita yang terdahulu mereka mengatakan, "Al-i'tisamu bis sunnati najah." Berpegang teguh kepada sunnah itu adalah keselamatan. Kalau ada ingin mencari jalan keselamatan, ada pada jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin orang bahagia, ada pada berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berpaling kepada jalan-jalan yang banyak tadi. Karena setiap jalan itu ada syaitan. Faqala ya Abdullah. Dia akan mengatakan, ya Abdullah, ta'al. Dia akan mengatakan, akan menggoda, akan merayu, akan mencoba melencengkan manusia-manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah, "As-sunnatu safinatu Nuh." Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Tahu kita perahu Nabi Nuh alaihissalam, bahwa yang selamat adalah orang yang berada di dalam perahunya Nabi Nuh alaihissalam. As-sunnah diibaratkan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan, bahwa kalau ingin selamat, berarti mestilah seseorang berada pada perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ingin selamat, dia
harus berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raqiba naja wa man takhallafa anha gharik. Siapa saja yang menaikinya pasti selamat, dan siapa yang terlambat menaikinya pasti akan tenggelam. Mau tenggelam? Kita tidak mau tenggelam. Kita ingin selamat. Kita ingin menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang buntung. Kita ingin menjadi orang yang bahagia, bukan orang yang sengsara. Maka jalannya hanya satu. Jalannya adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan Nabi itu mudah. Sunnah Nabi itu tidak ribet. Sunnah Nabi itu sesuai dengan fitrah kita. Tidak susah, Pak. Tapi sebagian ahlul ahwa wal bidah membuat bahwa agama ini sepertinya sulit. Makanya subhanallah para ulama mengatakan, andaikan itu sunnah Nabi dan kita anggap itu hanyalah ringan biasa, lakukan, karena Anda akan mendapatkan dengan mengamalkan sunnah Nabi dan mencintai sunnah Nabi SAW. Ada orang yang mau beribadah susah payah, ada orang yang melakukan ini dan itu. Cukuplah gambaran yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang 3 orang itu kan. Masih ingat kisahnya? Mereka yang bertiga ini adalah orang-orang yang haris, orang yang ambisi. Ya, Nabi SAW itu orang yang telah dijamin masuk surga. Nabi SAW maksum. Kita ini tidak. Seperti ungkapan kita hari ini juga. Maka itu kita harus berusaha untuk menjaga dan meningkatkan amal kita. Masih ingat yang pertama kisahnya bagaimana? Pengen berpuasa sepanjang tahun, Pak. Karena berpuasa itu ibadah yang luar biasa. Man shawma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, ba'adallahu an wajhi sab'ina kharifah. Allah jauhkan wajahnya dari neraka Allah 70 tahun. Bayangkan, 1 hari saja. Dengan ibadah puasa itu dia ingin mendapatkan derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak mau menikah. Karena dianggap menikah itu nanti ya menghalangi ibadah kepada Allah. Yang ketiga, ya dia nggak mau tidur malam, dia pengen qiyam. Di saat semua orang tidur, Nabi telah menyebutkan, ya, di antara syarat orang masuk surga bisalam, ya, dia salat malam di saat semua orang tidur. Keutamaannya sangat luar biasa. Ketiga-tiganya amal yang mulia. Dan mereka bertiga ini pengen menjadi orang yang baik, orang yang saleh, tapi tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka jalan sunnah itu mudah. Ikuti apa yang dilakukan Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Saya orang yang paling bertakwa, saya orang yang paling takut kepada Allah, tapi saya puasa, saya berbuka, saya tidur dan saya salat malam, dan saya menikah dan punya anak. Begitulah sunnah kehidupan kita. Begitulah yang harus kita lakukan. Maka kalau itu sunnah Nabi SAW, lakukan. Nah, kalau kita lihat hari ini subhanallah, ya banyak sekali ya cara-cara orang ya kemudian berzikir sampai terbang, ya, sampai atap, ya, subhanallah, sampai berpindah alam berzikir tuh. Sampai berpindah alam. Tak zikir dari mana dia dapatkan? Tak seperti apa? Bahkan hebatnya hari ini, ya kan? Ya, diikuti dengan musik. Ya, subhanallah. Dari mana? Al-hawa, hawa nafsu, kemudian al-jahal, kebodohan, yang tidak mau membuka dirinya, tidak mau ingin memahami agama ini dengan baik dan benar. Kita ajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalian seakan tidak butuh para ulama. Selalu saja mentakwilkan perkataan orang. Inilah ya buruknya ahlu takwil itu. Selalu saja mempelintir perkataan orang. Selalu saja untuk memaknai dengan perkataan-perkataan yang lain. Sederhana. Alhamdulillah, Allah bukakan jalan-jalan ilmu di Kampar ini, di kota Bangkinang ini. Alhamdulillah, bukan semakin berkurang, semakin senang orang. Makanya subhanallah, ada sebuah kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Apa artinya itu? Lum'ah itu kilauan, ya, cahaya keyakinan
ya, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Apabila akidah ini dibangun di atas cahaya, di atas kitabullah dan sunnah Nabi, dia akan mengarahkan orang kepada apa, Pak? Kepada jalan yang lurus. Tapi apabila akidah ini dibangun di atas kegelapan, di atas ilmu kalam, ya, akidahnya dibangun di atas ilmu kalam, kata guru kita Dr. Dasman, maka yang akan didapat adalah, ya, kesesatan. Maka bangun akidah kita di atas apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram, inilah kata Imam Malik bahwa as-sunnah safinatu Nuh. Sunnah itu ibarat perahunya, bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Maka kalau ingin selamat, maka harus masuk, ya, harus bergabung kepada kafilah, ya, orang-orang yang mencintai sunnah dan menghidupkan sunnah itu dalam kehidupannya. Wallahu taala alam. Azan. Baik, kita dengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Pada pembahasan bahwa ketika sudah kita mengetahui jalan penghambaan kepada Allah hanya satu, adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berpegang teguh kepadanya. Dan bahkan para ulama-ulama al-ajilla, ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka telah menyebutkan bahwa jalan keselamatan itu al-i'tisam bis sunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. As-sunnah safinatu Nuh. Was sunnah itu ibaratnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Maka ini, dari sini kita paham bahwa kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah memandang kepada jumlah. Karena hari ini terkadang kita tergoda, bahkan tertipu oleh banyaknya orang yang mengamalkannya, atau banyaknya orang yang membelanya. Bahwa sungguh telah banyak Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW memberikan kepada kita faedah bahwa kebenaran itu tidak memandang kepada jumlah. Bahwa kebenaran seperti mana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa kebenaran itu apa? Atau al-jamaah itu apa? Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Bahwa kebenaran itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, dengan apa yang dituntun oleh Nabi SAW. Itulah kebenaran. Meskipun kita seorang diri berada di atasnya. Itu yang harus kita perjuangkan. Ada seluruh orang, kalau banyak orang memusuhi satu orang, karenanya dia melakukan amalan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka sungguh dia ini adalah orang yang benar. Dan jangan kita termasuk orang-orang yang tergoda dengan banyaknya orang yang mengikuti. Di antara perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, la tastawhish turaqal huda liqillati ahliha. Janganlah engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran itu karena sedikitnya orang yang menjalaninya. Makanya subhanallah, jalan kebenaran tidak dipandang jumlah. Karena memang orang-orang yang akan berada pada jalan itu sangat sedikit. Dan bukan jumlah yang menjadi patokan kita. Kebenaran itu apa standarnya? Adalah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali kita pernah menganggap jalan kebenaran itu buruk karena sedikit orang yang menjalaninya. Dan jangan pula engkau merasa orang yang terpedaya oleh kesesatan karena banyaknya orang yang melakukannya. Jangan kena jumlah itu kita banyak orang yang melakukan itu katanya. Dan sejak zaman dulu sampai sekarang orang kita ini yang dipakainya. Jangan itu yang menjadi patokan. Jangan itu yang menjadi sandaran dan ikutan.
kalau ada orang yang mengatakan sesuatu tentang sebuah amalan, maka kita cari jalan bahwa ini adalah jalan kebenaran dengan mencari dalil, mana perintah dari Al-Quran, mana perintah dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan di dalam pembahasan ini bahwa jalan kebenaran tidak dilihat dari jumlah banyak orang yang melakukannya. Kata beliau, wala yaqtarul insan bikasratil fa'ilina lihadzal ladzi nuhina an mimman la yura'i hadhil adab. Seseorang hendaknya tidak terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi kita sudah sampaikan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan itu, tersesat kalian. Maka janganlah, kata Imam Nawawi, seseorang terpedaya dengan banyaknya orang melakukan hal yang terlarang itu. Tapi hendaklah kita memperhatikan orang-orang yang selalu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang selalu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ini harus kita perhatikan, ikhwatul kiram. Maka kita sebagai mukmin, kita harus usaha dalam hidup ini. Semoga Allah berikan kepada kita sisa usia yang panjang dan barokah. Sisa usia yang selalu terus berada di atas sunnah ini, di atas jalan yang terang ini. Nabi SAW telah membawa ini, lailuha kanahariha. Syariat ini terang malamnya, ya. Lailuha kanahariha, seperti siang. Bayangkan, tidak ada yang ghumud, nggak ada yang tak jelas, tidak ada yang abu-abu. Al-haq wal haq, al-batil wal batil. Semuanya telah dijelaskan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara ini yang harus kita tempuh. Beragama yang seperti agamanya para salafus saleh kita, itu yang kita titi, itu yang kita lalui, yang kita pakai dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita perhatikan pula kehidupan para a'immah, ya, misalnya di dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakanlah para imam yang 4 yang masyhur, yang memiliki juhud jabbara, memiliki usaha yang luar biasa dan umur yang sangat barokah, meninggalkan, mewariskan ilmu bagi umat ini, bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja mereka ini ya memberikan rambu-rambu kepada kita agar jangan sampai kita mendahulukan perkataan mereka dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan jelas mengatakan dalam kitab-kitab mereka apa yang menjadi perkataan mereka. Katakan seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya, beliau berkata, "Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi." Bayangkan, Imam Syafi'i. Jangan sampai dibenturkan perkataan beliau dengan perkataan Nabi. Tetap saja perkataan Nabi itu sumber utama setelah Al-Quranul Karim. Dan perkataan beliau, dia mengatakan seperti idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Andaikan perkataannya, pendapatnya bertentangan dengan hadis yang lainnya itu sahih, maka apa yang disampaikan Nabi itu adalah mazhab yang ia pakai. Jelas ya? Beginilah mereka mencontohkan keteladanan kepada kita. Mereka mencontohkan ketawaduan. Bagaimana kecintaan mereka terhadap sunnah Nabi. Bagaimana kecintaan mereka terhadap jalan yang lurus tadi. Maka mereka tidak mau perkataan mereka dipilih, ya, lalu meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," kalau kalian mendapatkan di dalam kitabku bahwa pendapatku menyelisihi pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah,
maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Wa turku ma qultu. Tinggalkan yang apa yang aku katakan. Bayangkan keteladanan dari Imam Asy-Syafi'i untuk kita agar kita mencintai sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Imam Malik misalnya di dalam juga perkataan beliau ya, di dalam ungkapan yang juga indah ya. Innama ana basyarun ukhti wa usib. Bahwa saya ini manusia biasa kata beliau. Saya salah dan saya juga benar. Fanzuru fi ra'yi, lihatlah perkataanku. Lihatlah pendapatku kata beliau. Faqulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Jika pendapatku sesuai dengan sunnah Nabi, ambil. Jika apa yang disampaikan oleh beliau sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, fakhudhu, ambil kata Imam Malik. Wa kullu man lam yuwaffiqil kitab wa sunnah fatruku. Seluruh perkataanku apa yang menyelisih sunnah Nabi SAW, maka tinggalkan. Begitulah para ulama mengajarkan kepada kita, mencontohkan keteladanan kepada kita agar kita mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal kiram, kalau kita melihat Imam Abu Hanifah misalnya, idza sahal hadis fa huwa madhhabi, sama. Jika seandainya ya hadis itu benar, maka itulah madhab saya. Imam Ahmad Ibn Hanbal juga demikian. La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Bayangkan, ini tidak ada ta'assub kepada dirinya. Makanya ulama manapun yang memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mereka selalu mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mereka mengajak untuk ta'assub kepada dirinya. Kata beliau, janganlah kalian taklid kepadaku, juga tidak taklid kepada Imam Malik, juga tidak taklid kepada Imam Syafi'i, juga tidak taklid kepada Imam Auza'i, begitu juga Ats-Tsauri. Ambillah ilmu hukum dari sumber dalil yang mereka ambil. Sumber mereka apa? Al-Quran dan Sunnah-Sunnah. Dan ini yang kita selalu siarkan dalam hidup kita. Dan berbanggalah dengan sebutan Ahlus Sunnah itu. Dan mereka yang mengaku Ahlus Sunnah tetapi amaliyahnya selalu bertentangan dengan sunnah juga tidak mau disebut dengan Ahlul Bidah. Nggak mau dia itu. Tidak mau. Tapi untuk mengamalkan sunnah banyak belat-belitnya, banyak alasannya. Oleh itu ikhwafillah, semoga markas Islami ini menjadi tempat yang mana kita Allah berikan sebagai tempat penyebaran ilmu agama, dan beberapa masjid yang ada di Kota Bangkinang ini tempat-tempat untuk kita belajar ilmu agama, dan tempat-tempat kita untuk mengenal sunnah Nabi SAW, dan tempat-tempat kita untuk selalu bisa teguh di atas sunnahnya. Maka tidak ada jalan untuk kita kokoh di atas jalan ini kecuali harus hadir selalu dalam majelis ilmu ini. Kita tidak akan mungkin bisa kokoh dan semangat, ya. Makanya subhanallah, kalau ada ikhwah kita yang futur, yang tidak nampak di majelis ilmu itu, telepon, mana Buya? Nyalah jadi Buya ya sodok ini. Gitu kan? Ajak dia. Buya tidak nampak di majelis ilmu ini Buyanya kan? Ajak dia. Ya. Karena subhanallah, inilah ibarat kita untuk menghangatkan kembali jiwa kita. Yang futur, yang mulai hilang semangat, inilah untuk ngecasnya. Untuk mengisi baterai supaya full lagi, di sini tempatnya. Karat-karat hati kita dan oleh dosa-dosa yang kita lakukan, itu akan melemahkan kita. Dan banyak yang kita lihat. Ya, orang-orang yang Masya Allah semangat di awal, tapi kemudian ya, mundur dari barisan orang-orang yang belajar, maka dia akan terlihat semangat juga akan mundur. Kita tidak mau mundur. Kita ingin terus maju dan terus ingin jadi orang yang terdepan ya untuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka tadi saya katakan bahwa jalan untuk menghambakan diri kepada Allah hanya satu saja. Jalan itu adalah jalan keselamatan, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang disampaikan Allah melalui firman-Nya, dan jalan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat.
dan berbanggalah dengan jalan itu. Berbahagialah. Sungguh mereka akan merasakan nanti kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah nanti. Di situ kita tahu keutamaan orang yang berada di atas sunnah Nabi SAW dan keutamaan orang-orang yang mencintai ya Nabi dan sunnahnya dan orang-orang yang mencintai ya agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Wallah ta'ala. Baik, silakan. Silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah mengatakan, siapa mempelajari ilmu kalam, cambuk dengan pelepah kurma. Dan siapa mempelajari tasawuf paginya akan dungu sampai sore atau tak dapat daya. Yang saya tanyakan, mengapa di pesantren dipelajari juga ilmu kalam, tasawuf, itu juga universitas Islam dipelajari ilmu kalam, tasawuf dan filsafat. Iya. Panjang jawaban. Jadi gini, bahwa memang ketika seseorang belajar akidah dan ketika seseorang memahami, coba saya runutkan sedikit bahwa ketika Nabi SAW kalau ingin tahu untuk membaca kitab akidah At-Tadmuriyah ya, bahwa dalam kitab itu dijelaskan bahwa tentang bagaimana terjadi penyimpangan, bahwa di dalam Islam Nabi SAW memandu umat ini dengan kebenaran. Kemudian para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, kemudian pada khalifah Utsman sudah mulai riak-riak sehingga beliau terbunuh syahid, dan puncaknya pada masa Ali bin Abi Thalib. Di situ mulai muncul penyimpangan yang disebut dengan kaum Al-Khawarij. Nah, ini mereka ini melakukan banyak hal, berganti masa. Setelah itu masuk Bani Umayyah, dan ada sekelompok muncul untuk memerangi Al-Khawarij, tapi cara mereka salah. Tidak seperti mana para Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat, para as-salaf di dalam menerapkan agama. Maka muncul bid'ah apa? Bid'ah Al-Murji'ah di masa itu. Lalu kemudian berganti masa, berganti waktu, bergulir masa, bergulir waktu, muncul bid'ah Al-Qadar, takdir, masalah qadar, dan seterusnya. Nah, setelah itu masuklah kelompok orang-orang yang mempelajari agama ini dengan gandrung membaca kitab orang-orang Yunani, ilmu kalam, dan pada akhirnya masuklah pemikiran-pemikiran itu ke dalam akidah kita. Maka subhanallah, makanya di abad-abad ke-6, di abad-abad ke-7 itu termasuk salah satu penyimpangan-penyimpangan yang sangat dahsyat. Di antara bab tentang babul asma dan sifat, tentang al-qadar dan seterusnya. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah menulis sebuah kitab akidah namanya Lum'atul I'tiqad. Dalam kitab Lum'atul I'tiqad ini membahas yang pertama tentang asma dan sifat. Kenapa beliau tidak membahas tentang tauhid rububiyah atau tauhid al-uluhiyah? Tidak, tetapi beliau kenapa membahas tentang tauhid asma dan sifat? Karena di masa-masa itu beliau wafat 620. Di masa-masa beliau ini banyak penyimpangan tentang asma dan sifat, banyak mentakwil. Lalu beliau juga membahas dalam kitab Lum'atul I'tiqad tentang al-qadar, tentang takdir. Lalu beliau juga membahas tentang apa? Tentang al-yaumul akhir. Kemudian juga membahas tentang hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibahas. Kenapa? Karena memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di masa itu tentang asma dan sifat. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu menulis buku-buku merudut, ya, kemudian menjawab subhat-subhat, taskikat yang dilontarkan oleh orang-orang yang kemudian ya ingin merusak kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka umat ini
Nabi SAW telah menyebutkan bahwa wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, bahwa umat ini akan terpecah kepada 73. Sintani wa sab'una finnar, ya 72 berada dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Siapa yang satu ini? Dalam riwayat wahiyal jamaah. Dijelaskan wahiyal jamaah. Nah, ada hadis yang lain menjelaskan mana yang satu itu. Mana yang satu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat itu ma ana alaihi wa ashabi. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ini yang selamat itu. Maka kemudian kenapa masih banyak sekolah-sekolah mengajarkan tentang hal ya ilmu kalam, kemudian ilmu tasawuf dan seterusnya, bahkan sampai di kampus-kampus. Dan memang begitulah umat ini. Ya, akan terpecah menjadi 73. Kata para ulama, 73 kalau dihitung hari ini, pokoknya 73, cabangnya sangat. Begitu para ulama menjelaskannya. Pokoknya intinya 73. Karena kalau kita hitung, ya aliran sesat, lebih tidak dari 73? Lebih. Nah, pengarang kitab Subulus Salam menjelaskan bahwa Nabi menyebutkan 73 itu bukan dalam membatasi, ya, tetapi Nabi ingin menjelaskan luasnya dan banyaknya jalan-jalan kesesatan itu. Nah, kenapa masih diajarkan? Kenapa masih disampaikan? Kalau kita mudirnya tidak kita ajarkan. Kalau kita kepala sekolahnya tidak kita ajarkan. Makanya subhanallah, umat ini ya, terlihat betapa kokohnya ketika dia berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu itu di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah persatuan yang sebenarnya. Persatuan yang sesungguhnya ketika kita berada di atas syariat yang mulia, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Maka tidak heran, karena masing-masing orang ada pengikutnya, dan masing-masing orang ada penggemarnya. Iya kan? Kemarin muncul di Indonesia ini, ya, orang yang macam-macam, yang sampai menggertak Allah Subhanahu wa taala, sampai menggertak mungkar dan nakir. Banyak juga pengikutnya. Ada orang yang bisa menelepon sama Allah, banyak juga pengikutnya. Karena Ramadan kan 2 bulan lagi. Nah, mungkin untuk menentukan ya awal Ramadan atau 1 Syawalnya, mungkin tahun ini tidak lagi nelpon, langsung bertemu dengan Allah waliyadzubillah. Ada pengikut, ada. Makanya puncak kesesatan, berbagai macam aliran-aliran kesesatan yang ada di Indonesia atau di dunia secara umum, ketika akidahnya tidak benar. Ketika pondasi akidahnya tidak kokoh. Akidah tidak diambil dari apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya SAW. Maka di situ akan mudah untuk dilencengkan orang, mudah untuk digoyang, dan mudah untuk dibawa kepada jalan yang lain. Maka akan terus ada sampai hari kiamat. Maka itulah bahwa kita perlu, seperti Muslim katakan, inna hadzal ilma din. Ya, ilmu ini adalah agama kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat dari siapa? Dari siapa? Kita ambil. Maka kalau tuan-tuan sekalian ingin sekolahkan anak, cari sekolah yang memang bersih dari pembahasan yang tadi itu. Cari lembaga pendidikan pesantren-pesantren yang memang mengajarkan anak kita untuk cinta kepada sunnah nabinya.
mencari guru-guru yang mengamalkan sunnah Nabi, mencari lembaga-lembaga yang komitmen untuk mengamalkan sunnah Nabi-nya. Karena kalau tidak, kerja kita dua kali. Sudahlah kita membiayainya dengan lembaga pendidikannya, dengan yang tidak sederhana, di rumah tidak selesai. Saya teringat dengan cerita guru kita Dr. Dasman. Dia dua punya anak. Yang satu balik pulang dari pesantren kelas 1 SMP, ya sudah bisa jadi imam. Tapi yang satu lagi pulang juga sudah 1 SMA, tidak bisa jadi. Ya puang apa di pondok danyanya. Tidak ada. Kami sibuk dengan rebana saja. Kami sibuk dengan main rebana aja kojo. Selawat ini dan itu, dan mungkin selawat dia juga tidak tahu. Kita bukan melarang selawat ya, tapi banyak hal yang kemudian untuk selawat mereka berkumpul, tapi untuk sholat berjamaah tidak. Banyak bab yang seperti ini yang harus kita jeli. Di Kota Bangkinang Allah hadirkan banyak lembaga pendidikan, silakan. Banyak lembaga pendidikan yang komitmen untuk ya mengamalkan sunnah Nabi SAW, lembaganya komitmen, para guru-gurunya juga demikian. Ini alhamdulillah Allah hadirkan di negeri kita. Nah, kenapa masih tetap diajarkan? Tentu tergantung kuncinya siapa, pilotnya, kelepasannya siapa, tergantung nahkodanya, tergantung supirnya, ya. Maka itulah menjadi hal, karena memang subhanallah masing-masing orang menganggap itu masih tetap baik. Antum lihatlah sekarang di YouTube, ada pula muncul satu orang kan, muncul ya dengan berbagai macam gaya dan seterusnya, ya, dan subhanallah itu akan hilang ya, akan terus berakhir dengan apa yang dia sampaikan, karena hujah yang disampaikan tidak kuat. Insya Allah kalau seandainya yang menahkodainya benar akidahnya, insya Allah hal itu tidak akan pernah untuk diajarkan materi-materi yang seperti itu. Ujung-ujungnya akan melelahkan dan membingungkan. Tidak akan melahirkan ketenangan dan kenyamanan, justru akan membuat dia semakin resah dan gelisah dan makan semakin jauh dari jalan kebenaran. Wallahu ta'ala bishawab. Terima kasih atas waktu semua yang Allah berikan, dan terima kasih kepada seluruh pengurus Markas Islami yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua dan daurah yang luar biasa ini. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada Bapak Ibu semua ya, kebaikan di sisi Allah, dan Allah berikan ampunan dari seluruh dosa-dosa, dan Allah angkat derajat di sisinya. Wallahu ta'ala alam sawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.